Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan barisan aritmatika di Matematika kelas 10 Kurikulum Merdeka. Di sini sudah teman-teman bisa lihat ada latihan soal 2.1 nomor 1, 2, 3. Nanti kita akan coba membahas dan berhitung bersama-sama untuk menjawab soal tersebut. Sebelumnya, Ibu sudah membahas materi ini di video sebelumnya, yaitu judulnya adalah barisan dan deret aritmatika. Nanti akan Ibu sertakan linknya di bio ya, biar teman-teman juga bisa langsung mengakses, atau di judul boleh nanti Ibu akan share. Kemudian kita langsung jawab soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah tuliskan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. Pertanyaannya, yang pertama, apakah barisan di atas merupakan barisan aritmatika? Yang kedua, jika iya, berapa beda dari barisan tersebut? Lalu, tentukan dua suku berikutnya dari barisan di atas. Yang ketiga, jika tidak, maka aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Oke, kita akan jawab dari soal nomor 1A. Ya, kita jawab dari soal nomor 1A. Nah, nomor 1A bilangannya ada 8, 5, kemudian 2, negatif 1. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini kalau 8 ke 5 itu dia berkurang berapa? Iya, betul, dia berkurang 3. Kemudian 5 ke 2 dia berkurang berapa? Berkurang 3, betul. 2 ke negatif 1 kurang berapa? Negatif 3. Artinya ketika dia memiliki selisih yang sama, itu merupakan barisan aritmatika. Sehingga dengan kata lain, kemudian negatif 1 dikurang 3 berapa? Negatif 4. Negatif 4 dikurang negatif 3 berapa? Negatif 7. Gitu ya teman-teman ya, ini berkurang 3, kemudian ini juga berkurang 3. Nah, di sini merupakan barisan aritmatika. Bedanya di sini ya, Ibu tulis lagi, bedanya adalah negatif 3, kemudian dua suku berikutnya yaitu, ya teman-teman bisa lihat di sini, yaitu negatif 4 dan negatif 7. Dan bilangan nomor 1 itu merupakan barisan aritmatika. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Aritmatika. Oke. Selanjutnya kita bahas yang soal nomor 2. Nah, kita bahas di sini ya. Soal nomor 2. Kita tulis dulu soalnya boleh. 2, 3, 5, 8. Kalau 2 ke 3 itu tambah berapa teman-teman? Yap, betul, tambah 1. Kalau 3 ke 5 tambah berapa? Tambah 2. 5 ke 8 tambah berapa? 3. Ini sudah terlihat sekali ya teman-teman ya. Di setiap bedanya memiliki selisih yang berbeda. Tapi kita bisa lihat polanya juga ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Sehingga kalau misalkan ke sini berarti akan tambah 4 ya. Berarti 8 tambah 4 berapa teman-teman? 12. Kemudian 12 tambah 4 lagi berarti 17. Sehingga kita bisa bilang bedanya nggak ada dong ya, karena dia bedanya berbeda semua. Nah, kemudian dua suku berikutnya adalah 12 ya. 12, 17, dan 17. Kemudian di sini dia bukan barisan aritmatika gitu deh. Itu ya, harusnya bisa dipahami dari sini sudah kelihatan sekali cara menentukan polanya. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 kita tulis lagi, negatif 15, negatif 11, negatif 7. Negatif 15 ke negatif 11 itu berarti dia bertambah 4. Nah, kemudian negatif 11 ke negatif 7 berarti dia bertambah 4 lagi. Sehingga kita dapat simpulkan di sini pasti dia nambah 4. Nah, negatif 7 tambah 4 berapa? Negatif 3. Kemudian di sini tambah 4 lagi. Berarti di sini 1.
Sehingga kita bisa ambil kesimpulan di sini bedanya adalah 4. Kemudian dua suku berikutnya itu adalah negatif 3,1 dan ini merupakan barisan aritmatika. Gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita ke yang D ya. Oh, ini Ibu nulisnya huruf ya, harusnya ini D ya. Oke. Kok warna biru? Kok warna merah? Oke, di sini toren yang terakhir nomor 4, D lah anggaplah ya. Kemudian kita tulis dulu di sini 10, kemudian 8, kemudian 4, kemudian negatif 2. 10 ke 8 berarti berkurang 2, 8 ke 4 berkurang 2, 4 ke negatif 2 berkurang, kok berkurang 2? Sorry, maaf. Nah, di sini 8 ke 4 itu berkurang berapa? Berkurang 4. Iya, betul. Dia berkurang 4. Nah, 4 ke negatif 2 dia berkurang 6. Sehingga kita ketemu nih polanya, merupakan bilangan genap ya. Berarti negatif 2 dikurang 8 adalah negatif 10. Nah, kemudian di sini negatif 10 dikurang 10 berarti negatif 20. Dengan kata lain berarti di sini bedanya tidak ada karena di sini bukan merupakan barisan aritmatika. Dua suku berikutnya yaitu negatif 10, negatif 20 dan bukan barisan aritmatika. Gitu ya. Kenapa tadi dia dinamakan bukan barisan aritmatika? Karena bedanya tidak sama gitu ya. Oke, kemudian kita jawab soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini teman-teman bisa dilihat pertanyaannya. Tentukan suku ke-50 dari barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 5, 16. Pertanyaan singkat di bawah ini dapat membantu kalian dalam menjawab nomor 2. Yang pertama, berapa beda pada barisan tersebut? Yang kedua, menentukan UN-nya atau nilai dari suku ke N-nya. Dengan kata lain, suku yang ditanyakan adalah suku ke-50, teman-teman. Nah, sekarang kita tulis dulu barisannya ada 5, kemudian negatif 2, negatif 9, dan negatif 16. Kita lihat dulu nih. Ya, kalau 5, nggak usah kita lihat sih sebenarnya. Di sini sudah dinyatakan ya kalau dia barisan aritmatika belum? Oke, nah kita lihat dulu ya berarti ya. Kita nyatakan dulu apakah dia merupakan barisan aritmatika atau bukan gitu ya. Kalau 5 ke negatif 2 berarti dia berkurang berapa? Berkurang 7, betul. Nah, kalau negatif 2 ke negatif 7, negatif 9 berkurang 7 juga. Negatif 9 ke negatif 16 berarti berkurang 7. Sebenarnya gampangnya adalah ketika ditanyanya adalah bedanya itu adalah U2 dikurang U1. Artinya suku yang kedua dikurang suku yang pertama. Berarti suku yang kedua kan ini ya, ini U2. Nah, ini U1 gitu. Nah, berarti di sini negatif 2 dikurang 5. Udah utang 2, utang lagi 5. Berarti negatif 7. Nah, sebenarnya kelihatan kan? Tadi kita udah bisa menentukan polanya, negatif 7 bedanya. Ketika dimasukkan ke dalam rumus sama juga. Hasilnya adalah negatif 7. Nah, kalau U1 ini teman-teman, dia juga setara sama A ya. Atau suku yang paling pertama. Sehingga kalau kita ditanya adalah U ke-50, kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. UN itu adalah suku
ke yang ditanyakan. Berarti U 50 sama dengan A-nya itu yang ini, yang 5, ditambah N-nya itu tadi 50 dikurang 1, dikali bedanya itu adalah negatif 7. Berarti di sini 5 ditambah 40 dikurang 1, ini harus dijumlahkan dulu baru dikali ya teman-teman ya. Kemudian 50 dikurang 1 itu adalah 49 ya, dikali sama negatif 7. Nah, ini harus dikali juga dulu. Nah, sehingga jawabannya adalah di sini yaitu negatif 338. Nah, itu adalah suku ke-50. Jadi suku ke-50-nya adalah negatif 338. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, kita baca dulu. Jika diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga, yaitu negatif 4, 1/2, dan suku ke-8 itu negatif 2, tentukan suku pertama, beda, serta rumus suku ke N dari barisan tersebut. Nah, di sini udah ada kata kuncinya teman-teman, merupakan barisan aritmatika. Nah, clue-nya ada di sini. Di sini U3-nya sama dengan negatif 4, 1/2. Berarti kita bisa tulis di sini U3 sama dengan negatif 4, 1/2 gitu ya. Kemudian di sini U8-nya sama dengan negatif 2. Nah, di sini itu menggunakan eliminasi teman-teman. Ini juga udah pernah Ibu pelajari di materi sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau U3 berarti dia pemecahan rumusnya itu adalah A ditambah 2B sama dengan negatif 4, 1/2. Dari mana? 2B. Dari sini ya teman-teman, dari rumusnya. N dikurang 1 kan. Karena di sini dia N-nya adalah 3, maka 3 dikurang 1 jadi 2 gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini berarti jadinya A ditambah 7B sama dengan negatif 2. Yang kemudian kita eliminasi ya. Ibu pakai penggaris di sini biar nggak terlalu ini. Nah, di sini. Maka kita menggunakan tahap eliminasi. Nah, ini kita mengeliminasi A. Berarti dikurang ya. A dikurang A habis. 2 dikurang 7 berarti negatif 5B. Oke, maaf. Ini agak ini. Berarti sini negatif 5B sama dengan negatif 4, 1/2 dikurang negatif 2 itu adalah negatif 2, 1/2 gitu ya teman-teman ya. Jadi ini Bu tetap menggunakan pecahan campuran ya. Yang kemudian B-nya berarti negatif 2, 1/2. Oke, ini penulisannya agak kurang ke bawah sebentar. Negatif 2, 1/2 dibagi ya. Dibagi. Nah, dibagi negatif 5. Nah, negatif 2, 1/2 itu berapa sih? 5/2 ya teman-teman ya. Jadi negatif, ibaratkan gini nih, Ibu punya negatif 5/2. Nah, dibagi negatif 5. Nah, gitu ya. Ini kali silang kan, berarti negatif 5 per 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Masing-masing dibagi 5 jadi 1/2 gitu, teman-teman. Cara mencarinya berarti di sini bedanya adalah 1/2. Udah dapat B-nya. Sekarang kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya kita bisa substitusi ke dalam salah satu persamaan. Ibu pilih persamaan yang pertama, yaitu A ditambah 2B sama dengan negatif 4, 1/2. Berarti A ditambah 2 dikali nilai B-nya itu adalah 1/2. Berarti di sini kita kali dia sama 1/2 sama dengan negatif 4, 1/2. Gitu ya teman-teman ya. Ini kan berarti bisa dicoret.
Nah, berarti A-nya sama dengan negatif 4 1/2 dikurang sama 1. Nah, betul. Dikurang sama 1. Berarti A-nya kita jadikan dia pecahan campuran. Berarti tinggal negatif 4 dikurang 1 berarti negatif 5. Sini. Oke, maaf. Negatif 5 1/2 gitu ya. Oke, ini tulisannya bentar Ibu iniin ya biar tidak keliru. Negatif 5 1/2. Nah, itu dia. Bedanya adalah 1/2, suku pertamanya adalah negatif 5 1/2. Sehingga ketika kita mau menentukan rumus, berarti UN, ya, ini rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali B, berarti UN-nya, ya, berarti kan teman-teman bisa lihat ya, di sini kita substitusikan UN-nya sama dengan, Ibu mau ganti warna dulu kali ya, biar nggak kegabung. Oke, Ibu mau warna biru. Berarti UN-nya sama dengan A-nya itu negatif 5 1/2 dikali N dikurang 1 dikali bedanya 1/2. Teman-teman biar gampang, ini seluruh ruas itu bisa dikali sama 2 gitu ya. Sehingga didapatlah UN kali 2 berarti 2 UN. Nah, kalau yang ini dia bisa kecoret. Nah, ini sorry ada tambahnya teman-teman. Tambah ya. Nah, ini bisa kecoret bawahnya. Oke, kalau teman-teman dirasanya bingung, Ibu perbaiki dulu sebentar. Ini jadi, ini jadi negatif 5 1/2 ditambah gitu ya. Nah, ini dikali 2 berarti teman-teman bawahnya penyebut ini dicoret. Jadinya adalah negatif 5 gitu ya. Ditambah ini juga kecoret deh. Yang 2 di bawah. Jadilah tinggal tersisa N dikurang 1. N dikurang 1. Oke. Kemudian di sini berarti 2 UN sama dengan, kita kelompokkan. Ini nggak dikali pelangi ya teman-teman ya. Berarti di sini N, ini kan berarti negatif 5. Dikurang 1 berarti udah utang 5, utang lagi 1. Jadinya negatif 6. Sehingga kalau kita mau cari UN, kalau kita mau cari UN, itu berarti N dikurang 6 dibagi 2. Selesai. Itulah dia jawabannya. Sehingga kita bisa lihat A-nya itu adalah negatif 5 1/2, B-nya adalah 1/2, dan rumus suku ke N-nya adalah N dikurang 6 dibagi 2. Semoga membantu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.